Semua siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. Sehat semua? Sehat. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi sebelum belajar TIK informatika kalian belajar apa? Bahasa Indonesia? Iya. Oke. Ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Enggak. Nah, biar kita ingat sebelum kita mulai kegiatan ada baiknya kita Doa. berdoa kelas. Tolong disiapin ya. Semua siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah doa nih. Bapak ingetin lagi minggu kemarin kita belajar tentang etika menggunakan media sosial. Nah, masih ingat nggak kira-kira etika dalam menggunakan media sosial? Cara-caranya, peraturannya saat kita menggunakan media sosial kayak mana sih? Kayak mana? Ada ingat nggak? Nggak ingat, lupa. Nah, Bapak ingetin lagi. Dalam menggunakan media digital, kita harus berhati-hati karena foto postingan yang kita upload itu bisa dikonsumsi digunakan oleh banyak orang. Nah, apa jadinya kalau misalkan foto Adek Nadia kita posting pakai foto-foto yang tak bagus? Kira-kira yang rugi siapa? Nah, iya. Kira-kira tuh videonya bisa kesebar seluruh dunia nggak? Bisa. Nah, kira disampaikan bahwa Nadia dirugikan karena fotonya tersebar. Nah, hal buruk apa yang dirasakan oleh Mbak Adek Nadia? Apa? Pencemaran nama baik. Benar sekali, tepuk tangan guys. Tepuk tangan. Pencemaran nama baik. Nah, bagus banget. Jadi hati-hati dalam menggunakan media sosial karena dapat menyebabkan pencemaran nama baik. Sebelum kita mulai lagi, Bapak absen sedikit boleh ya? Sila. Hadir. Angkat tangan yang tinggi ya, hadir. Nadiela. Hadir. Hadir. Afrisal Elbari. Hadir. Siap. Iqlil. Hadir. Nadia. Oh, Nadia hadir. Ingat ya, di kelas Bapak nggak boleh bolos sampai 3 kali bolos Bapak panggil orang tua. Ingat apa yang Bapak katakan sebelumnya? Rajin mencatat maka banyak ilmu yang didapat. Pintar sekali. Ulangi. Rajin mencatat banyak ilmu yang didapat. Oke, sambil tunggu komputernya nyala lagi, kita Bapak bahas sedikit tentang konten digital. Konten digital dan diseminasi. Konten digital itu yang kayak mana sih? Konten digital itu yang gambar, suara, ataupun video yang diupload ke media sosial. Oke, paham ya? Paham. Coba diulangin. Adik kita si siapa? Namanya, Dek? Bisa? Alvia. Bisa dijelasin, diulangin apa itu konten digital? Menurut kamu sendiri apa? Kira-kira apa itu konten digital? Konten yang seperti apa konten digital? Konten yang masih malu-malu. Ada enggak? Ada berarti enggak yang bisa jelasin apa itu konten digital? Oh iya, silakan. Silakan konten digital apa? Konten digital itu sesuatu yang diposting ke media sosial untuk halayak umum. Nah, benar, pintar. Jadi konten digital itu yang diposting dan bisa dikonsumsi oleh orang banyak atau halayak umum. Contohnya itu postingan video, foto, terus kemudian ada suara. Nah,
konten digital dan diseminasi. Kalau konten digital tadi kontennya, terus diseminasi itu penyebarannya. Penyebarannya bisa lewat apa? Yang namanya IG, nah, TikTok, YouTube, benar sekali. YouTube untuk apa itu? Nonton aja kalian taunya nih. Untuk mencari ilmu berupa video. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai lebih jauh? Nggak ada. Sebelum mulai kita main sebentar boleh? Oke, Bapak mau ngamati ke perkalian. Tahu ya perkalian ya? Perkalian 1. Terus kalau misalnya Bapak bilang angka 2, maka tepuk 2 kali. Kalau misalkan perkalian 2 Bapak sebut 4, maka tepuk 2 kali. Kalau Bapak sebutnya 5, tepuk 2 kali enggak? Enggak, pintar. Kita tes bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Perkalian 2 4 8 12 10 9. Masih ada yang salah. Harusnya salah 9 tepuk 2 kali enggak? Enggak. Sekali lagi boleh? Perkalian 3 6 9 10. Masih ada yang nggak konsen. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Konten digital dan diseminasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pertama yaitu ada yang bisa bantuin jawab atau bacain? Yuk, yang katanya jelas yang paling depan. Nah, boleh. Jadi tujuan pembelajaran hari ini memahami apa itu konten digital, mengetahui cara membuat konten kampanye positif meskipun tanpa alat digital, dan menyebarkan pesan positif melalui media yang sederhana. Nah, jadi tujuannya kalian saat ini harus tahu apa itu konten digital. Konten digital tadi udah kita bahas sedikit ya. Terus Bapak pengen kalian tahu cara bikin konten. Meskipun kita terbatas di sekolah kita kan nggak boleh pakai HP tuh. Jadi kita bikin konten digital tapi yang versi di sekolah. Terus kemudian mampu menyebarkan pesan positif melalui media sederhana. Oke, lanjut kita ke pertanyaan Bapak nih. Siapa yang pernah lihat poster atau video kampanye lingkungan? Ada yang tahu? Ada yang pernah? Ada yang pernah bikin nggak waktu kelas 7? Video kan? Ini poster. Pernah? Siapa yang pernah bikin? Siapa yang pernah buat poster? Gak ada. Dan kalau nggak ada, hari ini kita buat poster juga nih. Terus yang dipikirkan kalian soal poster tuh apa sih? Gambar. Ada lagi? Berisi informasi, pinter. Apa lagi? Ada lagi? Betul, pinter sekali. Tepuk tangan buat teman-teman kita. Berisi informasi, betul. Berisi gambar, betul. Berisi ajakan. Nah, poster itu harus berisi ajakan, informasi, dan juga gambar agar lebih menarik. Terus berikutnya, ini contoh dari apa? Poster. Dari poster. Nah, dari poster ini kita bisa tahu tentang apa poster ini. Sampah. Fun fact-nya 26 juta ton sampah. Banyak nggak? Banyak. 2,6 juta ton sampah. Kalau 1 ton itu anggap itu seperti 1,5 ekor gajah. Kalau misalkan 26 juta ton itu berapa banyak? Juta. Ini 1 ton itu cuma segajah. Tapi kalau misalkan 2,26 juta itu semuanya. Segunung, sedunia banyak banget ya. Segunung. Nah, berarti artinya apa? Sampah itu bahaya enggak? Sampah itu kalau misalkan dibiarkan terus menerus,
akibatnya akan apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tidak Sehat. sehat. Nih, sampah yang tidak terkelola bisa mencemari lingkungan. Ini salah satu contoh poster yang berisi informasi. Terus kemudian ada lagi poster yang berisi ajakan tadi. Contohnya, nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah ini menggambarkan informasi dan ajakan. Terus gambarnya dia menunjukkan sebuah untuk membuang sampah di tempat. Berikutnya apa itu konten digital? Tadi udah kita bahas konten digital, konten yang dibuat digital dan bisa disebarkan sehingga bisa dikonsumsi oleh khalayak. Nih, silakan dicatat di rangkum bareng-bareng. Apa itu konten digital? Pintar belak-belak, pas banget tadi. Pesan, informasi, bisa juga hiburan. Ya, dicatat. Apa itu konten digital? Ingat, rajin mencatat akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Dia konten digital. Apa tadi? Itu judulnya ya. Apa itu konten digital? Sudah. Tadi udah kita kasih contoh ya, konten digital. Contohnya poster tadi ada yang berisi informasi dan sudah ya, lanjut. Kita ke contoh. Ada poster, video, ada artikel, info, grafis. Nah, kalau poster ini kayak ini contohnya udah jelas ya. Kalau video udah pernah sering lihat? Ada di TikTok, ada di mana? Instagram, ada di mana lagi? YouTube. Kalau artikel itu berisi informasi, infografis biasanya tentang lingkungan. Oke, Bapak minta perhatiin video ini, nanti disimpulkan. Menurut kalian seperti apa? Paham? Siap? Are you ready? Tidak merupakan dasar yang bermanfaat dari yang luas serta mendukung berbagai macam budaya. Tidak lupa dengan pola-pola lainnya. Namun, kita berpengalaman kedua berkebenaran dan lebih tepat juga dimanfaatkan untuk belajar berasal. Dengan itu, kita dapat membantu menyelamatkan lingkungan Indonesia dan membuat kita menjadi lebih baik. Karena pola harapan besar berawal dari pelajaran sederhana dan pasti nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Sudah tahu ya. Jadi berdasarkan video yang tadi kita buat bahwa sampah itu berbahaya dan sangat merugikan. Dari video tadi kira-kira siapa yang bisa nyimpulin apa itu sampah B3? Ada nggak yang bisa nyimpulin sampah B3 itu kayak apa? Silakan. Sampah yang beracun dan tidak bisa dikonsumsi oleh lingkungan. Nah, B3 itu artinya berbahaya, beracun dan bersifat mudah terbakar. Makanya sampah B3 itu harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Nah, biasanya sampah B3 itu diproduksi oleh siapa? Sampah B3
Pabrik. Pabrik. Manusia, bagian mana manusia yang sering buang B3? Di mana? Rumah sakit, bener. Rumah sakit itu banyak juga loh sampah B3-nya karena ada alkohol dibuang sembarangan, terus infus kadang kemarin ada yang dibuang sembarangan juga. Bayangkan kalau misalkan sampah rumah sakit itu dibuang di sungai dan sampah rumah sakit itu ternyata mengandung virus. Virus tersebut mengalir dari aliran sungai sehingga dapat menyebarkan lebih banyak penyakit. Oleh karena itu, sampah B3 harus ditangani lebih baik atau asal sembarangan? Lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke desiminasi konten. Desiminasi konten itu seperti apa? Tadi udah kita jelasin tentang desiminasi penyebaran konten di bisa pakai Google apa? YouTube, TikTok, Instagram, apalagi tadi apa? Facebook. Nah, itu tadi caranya untuk penyebaran konten di digital. Nah, silakan dicatat, desiminasi adalah penyebaran atau penyebar luasan informasi. Tujuannya adalah untuk apa nih? Biar dilakukan desiminasi konten itu biar apa? Jadi bisa dijelasin tujuannya desiminasi itu apa? Tujuannya apa, Hadir? Tujuan desiminasi konten digital adalah agar informasi tersebut dapat dipahami, diterima, dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu desiminasi itu kalau bisa kontennya yang bermanfaat. Jangan konten-konten yang tadi fotonya Nadia disebarluaskan akhirnya dirugikan. Makanya kalau bisa upload postingan yang bermanfaat. Siapa yang sering posting foto di IG? Ada? Nah, ingat dulu hati-hati, konten tersebut kalau sudah diposting ke IG atau TikTok bisa dipakai sama orang lain. Kalau misalkan foto kalian dipakai orang lain, kira-kira nanti kalian rugi atau enggak? Rugi. Tahu nggak kemarin ada yang viral loh, kontennya Winda Basudara dipakai sama Upin Ipin. Nah, kira-kira rugi nggak lo Winda Basudara? Rugi. Karena waktu dia upload konten tersebut, kontennya malah nggak langgar hak cipta, terus malah dimanfaatkan oleh Upin Ipin. Nah, makanya itu sebelum kita posting juga kita harus tahu apa yang kita post. Oh iya, satu lagi yang mau pesan Bapak nih. Kalau posting, pakai posting yang bermanfaat. Kalau misalkan postingan tersebut bisa mengandung dosa jariah, posting kalian nih, maaf ya, foto kalian nggak pakai baju rapi gitu kan, pakai kaos dalam gitu, terus disebarin, kalian meninggal, foto tersebut masih ada atau enggak? Masih. Kira-kira dosanya masih ngalir atau enggak? Masih. Nah, kira-kira masih mau nggak foto basing-basing, foto terserah-serah diposting ke IG? Nanti akhirnya begitu. Kira-kira yang rugi siapa? Nah, ingat pesan Bapak, jangan posting sembarangan. Oke, aktivitas proyek kita hari ini kita bagi 3 kelompok. Terus buat poster berisi informasi tentang sampah. Apa itu sampah B3, apa itu sampah organik, sampah dapur, sampah rumah tangga. Utamakan, fokuskan kalau misalkan poster itu harus berisi apa? Poster harus berisi apa tadi? Informasi. Terus apa lagi? Ajakan. Jadi Bapak nanti minta dikerjakan per kelompok. Setelah itu nanti kita presentasi. Are you ready? Ada yang bingung nggak? Enggak. Kalau
sudah, kita langsung mulai kerja kelompoknya. Gunakan alat tulis seadanya. Harus diingat, diseminasi konten itu harus bisa bermanfaat, berisi informasi yang jelas. Udah jelas juga harus pasti bermanfaat. Silakan ditulis, silakan dibuat konten ajakannya. Nanti kalau sudah kita langsung maju ke depan. Ya, waktunya 20 menit dari sekarang. Apa yang membuat konten tersebut itu jadi bisa ajakan atau informasi? Temanya apa tadi? Ya, kelompok mana yang siap duluan maju? Ya, kelompok 1 siap, kelompok 2 siap, kelompok 3 siap. Ya, ingat, yang maju duluan akan dapat nilai tambah. Disimak teman-temannya, nanti silakan kasih pertanyaan. Ya, diperhatikan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keris, keren dan berkualitas. Perkenalkan, nama saya Rizka Delika. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nur Hidayat. Perkenalkan, nama saya Maurencia. Kenalkan, nama saya Fir Fatih Sekali. Ayo buang sampah pada tempatnya. Kok tamat sih? Pengertian sampah. Sampah organik mudah terurai oleh lingkungan. Contohnya sampah dapur seperti buah busuk atau sayur-sayuran. Sampah anorganik, sampah yang tidak mudah ditemukan, contoh plastik dan makanan. Kenapa sih harus buang sampah pada tempatnya? Karena sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, berdampak buruk bagi makhluk hidup di lingkungannya. Sekian, terima kasih dari kami kelompok keris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Tidak. Asik ya? Kasih dong. Kasih dong. Tanya dong. Nanya dong. Pengaruh sampah menurut kalian apa? Pada lingkungan. Pengaruh sampah itu banyak ya, kayak misalnya terhadap lingkungan gitu, kayak penyakit, bisa menimbulkan penyakit, bisa merusak lingkungan. Udah. Ada lagi nggak? Udah kali ya? Oh, ya. Nggak, ada lagi. Ya, tepuk tangan buat kelompok keris. Keren dan berkualitas. Nah, tadi kelompok 3 jelasin tuh kelompok keris. Kalau misalkan sampah tadi dapat mencemari lingkungan, berdampak bagi kesehatan manusia. Ya, kelompok berikutnya silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok berikutnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pertanyaannya? Udah. Ya. Ini sampah B3 biasanya diproduksi di mana? Lingkungan mana? Lingkungan mana? Pabrik, rumah sakit,
Sudah? Ya. Apa? Apa lagi boleh? Ya. Akibatnya dong, akibatnya. Akibatnya membuang apa? Akibatnya sampah dari B3. B3. Buang sembarangan. Menyebabkan kematian. Bisa. Menyebabkan virus. Juga bisa. Terima kasih. Oke, Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya, Pak. Nah, jadi begini ya. Untuk poster harus berisi tentang informasi, juga berisi sebagai ajakan. Nah, tugasnya nanti minta posternya ditempel di mading sekolah. Karena kan kita nggak punya akses untuk menggunakan HP. Jadi diseminasi yang kita lakukan di sekolah. Pasang poster kalian yang sudah dibuat di sekolah agar menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Nah, untuk di akhir pembelajaran, kira-kira Bapak mau tanya nih, senang atau enggak belajar hari ini? Senang. Bapak mau tanya ya, yang senangnya kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ya, silakan. Senang dapat informasi baru. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Kira-kira minggu depan mau ketemu lagi sama Bapak enggak? Jangan sampai enggak loh ya. Nanti Bapak yang marah, nangis sama kalian nanti. Jadi harus senang untuk siap menerima pelajaran. Nah, untuk refleksi hari ini terakhir Bapak mau tanya ke kalian, apa yang sudah dipelajarin di pelajaran kita hari ini? Ada yang mau jawab? Apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. Konten digital, apa lagi yang kita pelajari hari ini? Sampah. Apa lagi? Diseminasi, penyebaran informasi. Terus lanjut, apa manfaat kampanye ini untuk sekolah? Kampanyenya yang tadi kita buat adalah tentang sampah. Kira-kira kampanye yang sudah kita buat ini nanti bermanfaat untuk sekolah, apa manfaatnya? Yuk, ada yang bisa jawab? Silakan. Ini aktif banget teman kita yang terutama hebat teman kita yang satu. Ya, apa manfaatnya untuk sekolah kita? Menyadarkan siswa-siswi agar tidak membuang sampah sembarangan. Benar, tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira nih, Bapak tuh kepikiran ya, kalau misalkan sekolah kita ini nanti punya fasilitas untuk membedakan sampah organik dan organik, kira-kira setuju nggak kalian? Setuju. Setuju nggak kalian? Setuju. Kenapa setuju sih? Kenapa setuju? Karena sampah yang sudah dibuang jika tidak dipisahkan akan sulit untuk dikelola. Benar sekali. Bayangin aja nih, sampah udah diplastikin, tiba-tiba waktu kita mau olah di dalamnya udah busuk. Kira-kira jijik. Iya, karena takutnya waktu kita mau olah juga itu nanti kita nggak tahu sampahnya itu beracun atau tidak, mengandung penyakit atau tidak. Terakhir, apa yang bisa kalian lakukan setelah pembelajaran ini untuk kalian di rumah dan di sekolah? Gimana kira-kira? Yang bisa kalian lakukan nanti di rumah setelah belajar ini, kan tadi kita belajar tentang sampah tuh, kita belajar tentang diseminasi juga tuh. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan nanti di rumah? Di rumah bisa apa kira-kira di sini? Bisa apa? Oh, nih bisa memisahkan jenis sampah. Jadi nanti menurut kamu apa yang di rumah nanti bisa lakuin? Bisa memisahkan jenis sampah juga. Ya. Bisa mengelola konten yang bermanfaat. Karena konten yang bermanfaat tadi harus berisi apa? Informasi dan ajakan. Terus ada lagi apa yang bisa kita lakukan nanti setelah ini di rumah? Saya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Memisahkan sampah dari Memisahkan sampah juga. Senang nih, ternyata kalian itu
semangat untuk belajar karena belajar yang banyak itu dapat ilmu yang juga banyak. Nah, terakhir untuk tugas di rumah silakan dikerjakan observasi masalah lingkungan di rumah kalian. Terus kalian amati di rumah, terus penggunaan air kayak mana, terus kebersihan halaman tempat kalian itu seperti apa gitu. Nanti ditulis, kalian amati ternyata di rumah saya banyak sampah plastik karena banyak industri rumah makan. Terus mungkin ada di tempat kalian yang sampah umpamanya ke pasar gitu. Jadi tulis nanti lingkungannya. Kemudian masalah yang ditemukan apa aja. Ternyata sampah di tempat kita sulit untuk diolah, tidak diolah dengan baik. Nah, tulis. Terus terakhir menyusun ide kampanye singkat, dibuat poster lagi. Oke, dibuat poster lagi tentang apa yang sudah kalian amati di lingkungan kalian. Paham? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Tidak. Kalau nggak ada yang bingung, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Semangat naik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di rumah, jalan-jalan ke kampung halaman. Atau